Saya akan mengomentari yang pertama terkait dengan bocornya soal. Bahkan banyak yang menjapri ke saya secara pribadi, Pak, ini kami soalnya udah beredar, bocor. Sehingga kami yang ikut di awal ini merasa dirugikan karena nanti yang akan ikut di hari-hari belakangan sudah dapat soal duluan. Perlu kami tegaskan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh calon peserta UTBK, bahwasanya tidak ada set soal yang sama dari sesi per sesi dari hari ke hari. Jadi kalau kita memiliki 23 sesi di pelaksanaan UTBK ini, maka kami menyiapkan lebih dari 23 set soal. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Jadi tidak mungkin akan ada kebocoran soal. Dan alhamdulillah dengan sistem yang kami bangun, tidak terkoneksi ke internet dan sebagainya untuk soalnya, itu sampai dengan saat ini belum pernah ada soal yang bocor yang akan diujikan. Menjadi pertanyaan, Pak, ini soal mungkin kalau soal yang sedang berlangsung, kalau misalnya ada kecurangan yang sempat terlambat diatasi, misalnya ada yang memfoto, kemudian mengupload dan sebagainya, itu bisa saja terjadi. Tetapi itu bukan untuk soal ujian yang akan berlangsung. Tetapi itu soal untuk ujian yang sedang berlangsung, itu pun tidak mungkin secara keseluruhan sejauh yang kami dapatkan. Nah, ini menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh peserta. Terus kalau dikatakan bagaimana dengan adanya dugaan soal yang sama? Soal yang sama itu memang sengaja kami buat dalam prosentase tertentu, itu sebagai jembatan untuk standarisasi soal dari sesi ke sesi, dari hari ke hari. Dan itu memiliki pola penilaian tersendiri, artinya tidak mungkin akan merugikan peserta. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang dalam apple to apple, antara peserta di sesi 1 dan sesi 4 misalnya, kemudian memiliki nilai yang sama, itu bisa saja jembatan soalnya dengan pengetahuan yang sama itu tidak akan dinilai. Gitu. Artinya jembatan soal itu untuk menjaga standarisasi soal agar supaya azas fairness buat semua peserta itu tetap bisa kita kedepankan. Jadi sekali lagi perlu kami tekankan, kalau untuk kebocoran soal itu insya Allah tidak akan terjadi. Karena tidak ada yang tahu soalnya, tidak ada yang tahu soalnya ketika sebelum itu diujikan. Bahkan sering saya bercanda ilustrasi yang kadang-kadang ada orang yang bilang keterlaluan. Koordinator soal penanggung jawab dari penyusun soal UTBK itu pernah memiliki pengalaman 2 putra-putrinya ikut UTBK dan tidak lulus dua-duanya. Padahal kalau mau dipikir soal itu ada di rumahnya. Soal itu ada di bapaknya, tapi putra-putrinya nggak lulus. Sampai sebegitunya kami menjaga integritas untuk pelaksanaan UTBK ini. Jadi kalau soal garansi bocornya soal dari panitia itu tidak mungkin, dan sampai sejauh ini ada upaya-upaya dari berbagai pihak ingin melakukan kebocoran soal, alhamdulillah itu bisa kami atasi. Tetapi dinamika terkait kecurangan memang terus terjadi. Itu kami tidak menutup mata. Dan kami terus melakukan antisipasi dan juga investigasi.